AC Milan dan masalah striker, 1 triliun rupiah lebih hanya untuk 21 gol. Menurut laporan Milan News, total dana yang digelontorkan Milan dalam beberapa tahun terakhir mencapai lebih dari 100 juta euro, sekitar 1,7 triliun rupiah, untuk mendatangkan deretan penyerang anyar. Nama-nama seperti Noah Okafor, Alvaro Morata, Santiago Gimenez, dan Christopher Nkunku datang dengan harapan bisa memperbaiki produktivitas gol tim. Kondisi ini membuat Milan harus memutar otak. Musim ini, pelatih baru Massimiliano Allegri beberapa kali mencoba menempatkan Rafael Leao dan Christian Pulisic di posisi tengah agar serangan tetap hidup. Hasilnya cukup membantu, tetapi tetap bukan solusi jangka panjang. Milan membutuhkan titik fokus sejati di lini depan. Seseorang yang bisa menjadi jawaban atas krisis yang menahun ini. Beberapa bulan ke depan akan menjadi momen penting bagi Milan. Klub harus menentukan arah baru dalam strategi transfernya. Apakah kembali berjudi di pasar pemain, atau membangun kekuatan dari dalam tim? Apapun langkahnya, satu hal jelas, Milan tak bisa terus mengulang kesalahan yang sama. Jika lini depan tak segera diperbaiki, bukan hanya ambisi meraih gelar yang terancam, tetapi juga kestabilan proyek jangka panjang klub. Dengan sejarah dan reputasi sebesar Milan, tifosi tentu menunggu lebih dari sekadar janji dan eksperimen gagal di lini serang. Saatnya Rossoneri bertindak sebelum 100 juta euro lainnya menguap tanpa arti. Kebangkitan Rafael Leao membuka masalah baru di AC Milan. Beberapa pekan lalu, perbincangan soal Rafael Leao didominasi oleh satu hal, bagaimana AC Milan bisa mengeluarkan performa terbaiknya. Saat itu, muncul tanda tanya besar soal kemampuannya bermain sebagai penyerang tengah dan bahkan kelayakannya untuk tetap menjadi starter. Sayangnya, kebangkitan Leao tidak diiringi performa serupa dari rekan-rekannya. Santiago Gimenez dan Christopher Nkunku belum memberikan kontribusi yang diharapkan. Akibatnya, Leao seolah berjuang sendirian di lini depan, tanpa dukungan yang memadai dalam menuntaskan serangan. Kondisi ini membuat Milan kini berpikir untuk mendatangkan penyerang baru. Sejumlah nama mulai dipertimbangkan meski sebenarnya mereka tidak memerlukan solusi yang rumit. Cukup menemukan pemain yang bisa menyatu dengan permainan Leao dan mampu mencetak gol secara konsisten. Maka Rossoneri bisa kembali menatap papan atas dengan optimisme. Leao telah membuktikan dirinya bukan sekadar pemain berbakat, tetapi juga sosok yang mampu memikul tanggung jawab tim. Namun, jika Milan terus mengandalkan satu figur saja, performa mereka akan rentan goyah. Leao bisa berjuang, mencipta, dan mencetak gol, tapi ia tidak bisa melakukannya sendirian. Media Italia pertanyakan penanganan Milan untuk Lorenzo Torriani. Lorenzo Torriani sempat menjalani pramusim sebagai protagonis bersama skuad AC Milan, namun ia juga sekali lagi menghilang dari radar tim utama Rossoneri. Menurut laporan dari Calciomercato.com, Lorenzo Torriani adalah salah satu nama yang ingin diserahi kunci gawang oleh Milan di masa depan. Meskipun demikian, ada momen-momen rutin ketika kiper muda itu menghilang dari pandangan tim utama. Torriani baru saja memperpanjang kontraknya dengan Milan hingga 2030, sebuah tanda kepercayaan yang signifikan dari klub. Kepergian Marco Sportiello tampaknya merupakan langkah yang membuka jalan bagi sang pemain. Namun, Iglitar memutuskan untuk mendatangkan Pietro Terracciano sebagai wakil kiper di belakang Maignan. Torriani terpaksa turun ke Milan Futuro, dan telah memainkan 6 laga di Serie D. Massimo Ambrosini, derby kali ini penting, tapi tidak menentukan. Legenda AC Milan, Massimo Ambrosini memandang laga derby della Madonnina pertama musim 2025-26 merupakan laga penting, tapi tidak menentukan. Laga pertama setelah jeda internasional November bagi AC Milan adalah pertandingan derby della Madonnina pertama musim 2025-26. Saat ini Inter Milan berada di puncak klasemen, terpaut 2 poin dari Milan yang berada di posisi ketiga. Jelang laga tersebut, Massimo Ambrosini memberikan wawancara kepada La Gazzetta dello Sport di mana ia membahas situasi Milan saat ini menjelang derby. Ini akan menjadi derby yang penting, yang mungkin mempengaruhi hasil, tetapi tidak menentukan. Dan, setelah pertandingan berikutnya, Milan telah menunjukkan tanda-tanda mampu bersaing, ujar Ambrosini. Diminati Milan, Robert Lewandowski belum tahu masa depannya di Barcelona. Sebelumnya, laporan dari Tuttosport mengklaim AC Milan sedang pertimbangkan ide merekrut Robert Lewandowski dengan status bebas transfer di musim panas nanti. Pihak Rossoneri percaya dia bisa memberikan dampak serupa dengan Luka Modric. Dari pertemuan tersebut, mereka menerima sinyal menggembirakan. Namun setiap diskusi yang berjalan lebih diarahkan untuk transfer bulan Juni daripada Januari. Lewandowski akhirnya angkat bicara mengenai masa depannya di level klub. Ketika ditanya mengenai kemungkinan meninggalkan Barcelona, ia memberikan komentar yang diteruskan oleh Milan News.
Saya tidak tahu harus berkata apa kepada Barca. Saya belum tahu jawabannya. Itu sebabnya saya tidak terburu-buru. Saya merasa tenang dengan diri saya sendiri, ujar Lewandowski. Chelsea jadi kandidat terkuat Gaet Mike Maignan di 2026. Mike Maignan akan berstatus sebagai pemain bebas transfer di penghujung musim ini usai kontraknya di AC Milan resmi berakhir dan hingga saat ini ia belum menunjukkan tanda-tanda akan memperpanjang masa baktinya. Menurut laporan media Italia, Gazzetta dello Sport, Chelsea kini menjadi klub terdepan untuk mendatang kiper asal Prancis tersebut pada tahun 2026 mendatang. Peluang The Blues untuk mendatangkan Maignan cukup besar, selain karena situasi kontraknya. Daya tarik Premier League serta status Chelsea sebagai salah satu klub besar di Inggris akan membuat sang pemain tertarik. Terlebih, Maignan memiliki peluang untuk tampil secara reguler di kompetisi Eropa dan bersaing dalam perburuan trofi. Maignan sendiri diyakini memiliki kualitas untuk bisa bersaing di Liga Inggris. Meski demikian, kedatangan Maignan akan memberikan dampak buruk bagi Robert Sanchez. Kiper internasional Spanyol tersebut menunjukkan penampilan yang kurang mengesankan sejak bergabung dengan Chelsea dan ia kerap mendapatkan kritikan karena performanya yang tidak konsisten. Santiago Giménez mulai memasuki 6 minggu krusial di Milan. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, manajemen AC Milan akan melakukan evaluasi terhadap Santiago Giménez dalam kurun waktu hingga bulan Januari, sejak bursa transfer musim panas. Sudah banyak kabar beredar mengenai Santiago Giménez. Ia sempat dikaitkan dengan penjualan atau kepindahan ke Roma dalam kesepakatan pertukaran pemain yang melibatkan Artem Dovbyk. Sayangnya, performa sang pemain di lapangan tidak meredakan spekulasi tersebut. Bahkan kini striker asal Meksiko tersebut saat ini harus absen karena masalah pergelangan kaki, membuatnya semakin dispekulasikan akan pergi. Di tengah rumor yang menyebut Milan sedang mencari penyerang tengah baru, spekulasi tentang masa depan Giménez pun semakin santer. Terkait hal ini, Fabrizio Romano memberikan pembaruan dalam pembaruan video di kanal YouTube-nya. Kita akan melihat bagaimana dan kapan Giménez kembali dari cedera ini. Sekarang ada jeda internasional, jadi dia akan lebih memahami kapan harus kembali setelah merasa kembali dalam performa terbaik, kata Romano. Statistik buktikan Milan butuh Adrien Rabiot di Derby della Madonnina. AC Milan telah bermain tanpa kehadiran Adrien Rabiot sejak jeda internasional bulan Oktober. Data menunjukkan Rossoneri membutuhkannya di Derby Milan. Fakta bahwa Adrien Rabiot langsung masuk ke tim utama hanya beberapa hari setelah kedatangannya pada musim panas lalu, menunjukkan betapa Massimiliano Allegri sangat menghargai kualitasnya. Saat menjalani tugas bersama Prancis pada bulan Oktober, sang gelandang mengalami masalah otot yang membuatnya absen selama sebulan penuh. Namun semua tanda-tanda kini menunjukkan bahwa Rabiot akan kembali untuk menghadapi Inter pada 23 November, terutama karena timnas Les Bleus tidak memanggilnya dan mengizinkannya tetap berada di Milanello untuk pemulihan. Statistik menunjukkan bahwa dengan kehadiran Rabiot, Milan memiliki keseimbangan yang jauh lebih baik di lini tengah dan dalam permainan tim. Saat ia berada di lapangan dalam 4 pertandingan Liga, Rossoneri berhasil meraih 3 kemenangan dan 1 hasil imbang. Maestro, Luka Modric dominasi statistik umpan sukses di Serie A. Paruh pertama musim 2025-26 memungkinkan Serie A untuk mengagumi kehadiran dan permainan berkelas Luka Modric dengan jersey AC Milan. Kontribusi pemain Kroasia itu sangat positif karena berbagai alasan. Dia merupakan seorang juara sejati yang mendominasi klasemen khusus. Berdasarkan unggahan yang dipublikasikan oleh Lega Serie A, mantan pemain Real Madrid tersebut menduduki posisi pertama untuk operan sukses. Gelandang veteran berusia 40 tahun tersebut telah mencatatkan 714 operan sukses hingga saat ini. Di bawahnya, tertinggal jauh, ada Alessandro Bastoni dari Inter Milan dengan 681 operan dan Manuel Akanji dengan 636 operan sukses. Modric jelas menjadi maestro di lini tengah Milan. Kehadiran dan kepiawaiannya dalam mendistribusikan bola telah memberikan stabilitas yang sangat dibutuhkan dalam skuad Rossoneri. Angka statistik ini menunjukkan kualitas teknis dan dominasi pemain asal Kroasia tersebut dalam mengendalikan aliran permainan. Menariknya, meski usianya sudah 40 tahun dan diprediksi hanya akan jadi mentor bagi para pemain muda, namun faktanya Max Allegri masih sangat mengandalkannya. Dia bahkan telah tampil 11 kali sebagai starter bagi Rossoneri di semua kompetisi.